bisa sebagai tambahan, tapi itu bukan alat bukti. Keterangan itu bukan alat bukti. Karena apa? Anak tidak sah, tidak bisa dijadikan saksi dengan disumpah. Saksi harus disumpah. Gitu. Sampaikan ekstra hati-hati ketika mengandalkan pada keterangan, terlebih keterangan anak-anak, termasuk terkait waktu. Maksud baik itu meminta maaf apabila warga kami dalam proses belajar atau mengajar siswa ada kesalahan yang terjadi pada Ibu Supriyani. Tentang menerima sugesti, gitu ya, suggestibility-nya tinggi, orang dewasa pun akan bisa memberikan jawaban akhirnya sesuai sebagaimana yang ditafsirkan sebagai keinginan si penanya. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan reaction masih seputar kasus Bu Supriyani, dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian Pak Susno. Acara pidana kita, keterangan anak itu bukan keterangan saksi. Keterangan anak itu manakala persesuaian itu anak itu kan tidak disumpah, bisa sebagai tambahan, tapi itu bukan alat bukti. Keterangan itu bukan alat bukti. Karena apa? Anak tidak sah, tidak bisa dijadikan saksi dengan disumpah. Saksi harus disumpah, gitu ya. Baca jadi KUHP ada. Oke, itu tadi ya kesaksian dari Pak Susno. Sekarang kita beralih ke kesaksian dari Bun Resa Indragiri saat bersaksi di persidangan. Mungkin bisa jadi 10 kurang 5, bisa jadi 10 lewat 5. Artinya dengan adanya bahasa sekitar, saya tidak bisa memastikan bahwa pada saat itu terjadi pada pukul 00 tepat. Mungkin seperti itu penjelasan saya, saudara ahli. Apakah itu menjadi boleh? Karena keadaan, bukan hanya karena melihat jam. Anggaplah. Kalau pada perkara ini jaksa memandang bahwa menjadikan keadaan sudah cukup kiranya jadikan sebagai rujukan terkait waktu. Sekali lagi saya hanya ingin sampaikan ekstra hati-hati ketika mengandalkan pada keterangan, terlebih keterangan anak-anak, termasuk terkait waktu. Oke, itu tadi ya guys kesaksian dari Bun Resa. Sekarang kita mendengarkan kesaksian dari Pak Kades nih. Apakah masih berubah nih pernyataannya? Menyampaikan saya Pak bantu saya, mungkin dengan kehadiran Bapak di rumahnya Pak Bowo bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kami melihat warga saya karena dia itu Om Cilik, Om Deso. Saya pun waktu itu jam 7.30 kurang lebih saya mendatangi rumahnya Pak Bowo. Saya mengucapkan salam, kebetulan beliau ada dan saya pun dipersilakan duduk. Dan di situ kami bersalaman, kami pun duduk cerita-cerita. Setelah itu saya sampaikan, Pak, niat kami hadir di rumahnya Pak Bowo. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf apabila kedatangan kami bersama warga kami mengganggu waktunya. Setelah itu saya cerita ke pokok permasalahan yang terjadi kepada warga saya. Pak, kami datang ke sini dengan maksud baik itu meminta maaf apabila warga kami dalam proses belajar atau mengajar siswa ada kesalahan yang terjadi pada Ibu Supriyani. Jadi itu tadi ya. Sekarang kita beralih ke ahli forensik kita mengatakan bahwa kerentanan ekstra itu bisa berpengaruh ya kepada anak dari orang tua. Terima kasih ahli. Terima kasih. Lanjut ya, tambahan ahli. Mohon bersabar ahli, masih ada yang kami perlu gali. Ini menarik tadi tentang suggestibility ya, bahwa menurut penelitian bahwa anak ini adalah mempunyai kerentanan ekstra untuk menerima pengaruh dari pihak lain. Saya coba konkretkan ahli ya, contohnya begini ya, kita ambil contoh misalnya. Seorang anak awalnya ditanya, dilihat luka ya, di pahanya. Kemudian ditanya oleh ibunya, kenapa nak ini? Awalnya dijawab misalnya bahwa saya jatuh di sawah bersama ayah. Nah, kemudian hal ini dikonfirm ke ayahnya. Ayahnya tidak yakin. Dia bilang bahwa tidak pernah jatuh di sawah. Dan itu kemudian ditanyakan kepada anaknya. Bahkan anaknya misalnya
dimarahi sampai 3 kali. Ya, ada pengulangan di sini, dimarahi 3 kali, bertanya, coba jujur apa ini tidak mungkin kamu disawah misalnya. Ada pengulangan pertanyaan begitu, bahkan dimarahi 3 kali misalnya. Lalu kemudian anak ini berubah dari tadinya bahwa dia jatuh di sawah, kemudian menyebut penyebab lain, misalnya bahwa dia dipukul oleh guru. Ya, pertanyaannya tadi tentang suggestibility. Apakah perubahan ini bisa dipengaruhi oleh misal tadi suggestibility tadi? Mohon dijawab. Jawaban saya ya, bisa. Tapi saya tidak bisa memastikan. Jawaban saya ya. Apakah anak akan memberikan jawaban atau memberikan keterangan yang berbeda setelah ditanyai secara berkali? Jawabannya iya. Jangankan anak-anak. Jangankan anak-anak. Bisa seperti itu. Dewasa pun, ketika ditanyai berulang kali, ketika dia ya sebutlah rentan menerima sugesti, gitu ya, suggestibility-nya tinggi, orang dewasa pun akan bisa memberikan jawaban akhirnya sesuai sebagaimana yang dia tafsirkan sebagai keinginan si penanya. Ya, artinya orang dewasa pun bisa, apalagi anak-anak ya, yang tadi dikatakan kerentanan ekstra ya. Tadi saya katakan anak-anak memiliki kerentanan ekstra. Jadi hitung-hitungan di atas kertas paling tidak, ketika anak ditanyai berulang kali dan seterusnya, maka tidak tertutup kemungkinan anak akan memberikan keterangan atau jawaban sebagaimana yang dia tafsirkan sebagai keinginan pihak penanya. Oke, baik. Jawaban seperti yang ditafsirkan oleh penanya. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh Bung Reza Indragiri di persidangan Bu Suryani. Sekarang kita beralih ke pernyataan terbaru kuasa hukum Bu Supriyani. Iya, ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Susno tadi, bahwa ini kan tuduhan kepada Ibu Supriyani kan katanya memukul siswa menggunakan gagang sapu ya. Yang mana gagang sapu itu kita tahu bahwa itu ringan ya. Nah, tapi luka yang ditimbulkan itu memang aneh kalau menurut kami ya. Karena di situ ada seperti lecet, kemudian ada memerah, kemudian ada seperti lesi kulit terbakar begitu, karena dia menggelembung dan berisi air katanya. Nah, itu kan berdasarkan bukti foto yang dipoto oleh ibu korban, kemudian juga keterangan ibu korban. Nah, kami sangat sayangkan memang, kami menyaksikan terhadap hasil visum et repertum karena pertama bahwa secara prosedur bahwa ternyata yang membawa visum atau pengantar visum itu ternyata orang tua korban, bukan dari penyidik. Walaupun orang tua korban adalah polisi, tapi kan bukan tupoksi dia sebagai penyidik karena dia adalah bagian intel ya. Kemudian kedua, bahwa VER itu dikeluarkan oleh dokter umum yang mana kami menganggap bahwa ini tidak ada kompetensi dia untuk menilai penyebab luka ya, penyebab luka. Nah, sehingga atas kejanggalan-kejanggalan ini kami ingin menghadirkan dokter forensik karena kami memang ada dugaan lain ya, ada dugaan lain terkait penyebab luka anak ini ya. Kami ingin nanti biar ahli forensik yang menjelaskan tentang luka-luka ini, seperti itu. Oh, jadi gitu ya kondisi luka si korban ya. Kuasa hukum dari Ibu Supriyani, Bang Samsudin, terima kasih waktunya untuk fakta ya. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa kasus ini ternyata mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Iya. Kemarin setelah sidang saya juga turut mengikuti ya, ternyata banyak sekali yang turun ke jalan begitu. Itu sidang dakwaan ya kemarin ya, pembacaan dakwaan. Nah, setelah itu langkah dari kuasa hukum seperti apa, Bang Sam? Ya, langkah dari kami yaitu yang pertama adalah mencari dan mempersiapkan juga alat bukti lah. Terus yang selanjutnya bahwa alat-alat bukti ini termasuk saksi-saksi juga kami sudah persiapkan. Ya, kami sudah persiapkan, termasuk salah satunya juga adalah saksi ahli. Jadi yang kami fokuskan adalah sebenarnya gini. Ini kan di dalam dakwaannya kan dituduh melakukan suatu perbuatan pidana. Yang pada akhirnya bahwa pengakuan Ibu Supriyani ini tidak ada melakukan kekerasan. Jangankan kekerasan, menyentuh anak pun ini dia tidak menyentuh. Karena di tanggal 24, 25 ini kan ya dia kan mengajar di ruangan sebelah di kelas 1B. Nah, anak ini ruangannya di kelas 1A. Di hari itu sama sekali tidak ada interaksi antara korban dan juga Ibu Supriyani. Nggak ada. Di tanggal 26 ini baru ada Ibu Lilis memerintahkan menyampaikan sama Ibu Supriyana. Setelah itu dia minta tolong untuk ke kelas 1A. Setelah ke kelas 1A, tapi ini kan sudah terjadi nih. Betul. Di tanggal 26 nih. Ya. Berarti sudah ada interval waktu. Nah, kan pelaporannya juga kan di tanggal 26. 24, 25 ini tidak ada kegiatan. Pada saat di 25, si anak ini pulang, orang tuanya si ibu ini memandikan si anak ini. Disitulah dia lihat ada luka. Jadi di luka itu baru ketahuan di tanggal 25? Di tanggal 25. 25 itu tapi korban ini masuk sekolah? Masuk. Dan bertemu Ibu Supriyani juga? Bertemunya enggak? Enggak ketemu ya? Bertemu. Jadi yang janggalnya gini, bahwa anak ini tidak pernah ketemu sama sekali. Kedua, ada rentan waktu. Kenapa pada saat memandikan anak di tanggal 24 nggak dilihat ini luka? Nanti di tanggal 25 baru ditahu, dilihat ada luka. Nah, begitu orang tuanya bertanya, luka ini karena kenapa?
Ternyata anak ini menjawab bahwa dia terjatuh di sawah bersama dengan orang tuanya. Nah, lantas kemudian berubah lagi. Anak ini menyebut bahwa Ibu Supriani yang memukul. Oke, itu tadi ya bocoran dari kuasa hukum Bu Supriani tentang hasil visum anak polisi tersebut ya, yang berbeda dengan alat buktinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Bye, assalamualaikum.